sini saya mau mencoba mempraktekkan dengan menggunakan si Apik Desktop. Si Apik Desktop sendiri bisa diakses oleh teman-teman UMKM melalui www.bi.go.id siapik/siapik. Nah, di sini kalau untuk menggunakan si Apik Desktop, Bapak Ibu bisa untuk yang awal banget nih bisa pakai klik daftar di sini. Daftar ini dimanfaatkan untuk inquiry bahwa UMKM itu memang memiliki akun untuk masuk ke si Apik. Jadi nanti bisa diisi untuk nama lengkapnya, misalnya ini nama saya ya Bapak Ibu ya. Terus nanti username-nya silahkan dimasukkan, alamat emailnya, kemudian nomor KTP dan NPWP ini dipastikan maksimal hanya 16 digit. Kenapa harus ada nomor KTP atau NPWP di sini? Sebenarnya itu untuk konfirmasi password. Jadi di sini kan nanti ada password yang harus di-create oleh Bapak Ibu, yaitu berupa angka, karakter spesial, dan huruf besar dan huruf kecil itu maksimal sebanyak 8 karakter. Nah, kita coba bikin passwordnya, misalnya kita bikin apik 1234 bintang pagar. Konfirmasi password juga sama. Itu tadi maksudnya kenapa harus ada nomor KTP-nya. Jadi jika Bapak Ibu lupa dengan nomor passwordnya atau sandi password di sini, nanti bisa memulihkannya dengan menggunakan nomor KTP ini. Kita coba klik daftar sekarang. Nah, nanti akan keluar halaman seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa klik tutup, nanti ditutup saja. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa pilih sektornya. Di si Apik ini kita tersedia ada jasa, perdagangan, manufaktur. Nah, di sini yang unik nih manufaktur itu bukan cuman untuk misalnya kayak industri yang seperti apa ya, sebenarnya kayak industri pengolahan cookies, terus misalnya pengolahan batik, pengolahan kain, dan lain sebagainya itu bisa digunakan sektor manufaktur ini. Untuk pertanian, peternakan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan perorangan kami sediakan di sektor si Apik ini. Nah, untuk siang hari ini kita coba untuk sektor perdagangan dahulu ya Bapak Ibu ya. Kita klik sektor perdagangannya. Kemudian jika Bapak Ibu ada nih, misalnya logo perusahaannya yang mau dimasukkan, Bapak Ibu bisa pilih gambar ini, kemudian di-submit aja gambar logo perusahaannya. Selanjutnya yaitu masukkan data-data untuk usahanya. Untuk awalnya itu adalah data badan usaha. Misalnya di sini kita gunakan UD Mekar Jaya gitu ya. Terus alamat badan usaha di sini ditulis alamat jalannya misalnya MH Tamrin. Nah, di sini kami sudah siapkan. Nah, ini perbedaan antara si Apik Mobile dan si Apik Desktop untuk saat ini. Kalau di si Apik Mobile, Bapak Ibu hanya mengisi free text di alamat badan usaha ini. Jadi misalnya sekarang Bapak Ibu lagi buka si Apik Mobile, pasti akan berbeda tampilannya. Namun kedepannya kami akan kembangkan sama dengan si Apik Desktop ini dengan menyediakan drop down list seperti ini, misalnya provinsinya. Terus provinsinya DKI Jakarta, kabupatennya kita bisa pilih misalnya Jakarta Pusat. Kemudian kecamatannya kita bisa pilih misalnya Gambir, kelurahannya juga kita pilih. Ini sudah kita sediakan untuk si Apik Desktop, tapi kalau untuk si Apik Mobile masih berupa free text ya Bapak Ibu ya. Nomor telepon bisa diisikan, nomor handphone atau nomor telepon pokoknya atau nomor telepon tempat usahanya, seperti itu. Faksimili jika punya boleh diisikan, email juga misalnya memiliki email bisa diisikan. Kemudian website jika memiliki mohon diisikan. Nah, nama pemilik harus diisikan ya. Deskripsi usaha ini, deskripsi tentang usaha Bapak Ibu apa, misalnya kan tadi sektornya perdagangan, misalnya perdagangannya apa, kita pilih misalnya tulis toko kelontong. Di sini kita juga harus memasukkan nomor KTP sebanyak 16 digit maksimal.
di sini sudah ya Bapak Ibu ya. Mari kita klik selanjutnya. Nah, karena bulan ini kita bulan Juni, terus tahunnya 2020, mari kita coba masukkan di bulan Juni ya Bapak Ibu ya, kita simpan. Kita tutup, nanti akan keluar di di halaman utamanya, itu nanti ada usahanya. Kenapa di sini ada tanda tambah di daftar usaha? Karena misalnya Bapak Ibu memiliki berbagai usaha, misalnya usahanya tidak cuma toko kelontong, ternyata punya jasa las, atau misalnya punya peternakan lele, peternakan sapi, bisa ditambahkan dengan klik di tombol tambah ini. Sekarang kita coba dulu untuk yang UD Mekarjaya. Sebentar. Di sini ada beberapa menu ya Bapak Ibu ya. Di sini ada beranda, data, transaksi, laporan. Saat ini kita akan mencoba transaksi dulu ya. Kita coba transaksi dulu. Nanti kita pilih, misalnya kita punya modal. Modalnya itu misalnya sebanyak 20 juta untuk modal uang. Sebenarnya modal di sini juga ada dua, kita sediakan modal uang atau modal barang. Misalnya Bapak Ibu dapat hibah gula 100 kilo dari Bulog, bisa langsung ditambahkan di modal barang. Tapi untuk contoh soal hari ini, kita coba gunakan untuk modal uang. Kita coba klik modal uang, kita masukkan jumlahnya. Misalnya Bapak Ibu punya modal 20 juta. Di metode pembayaran ini maksudnya gini, modal itu tersedia dalam bentuk tunai atau dalam bentuk di dalam tabungan. Kalau dalam tabungan Bapak Ibu bisa pilih transfer. Kali ini kita punya uangnya dalam bentuk tunai, terus kita bisa pilih tanggal transaksinya. Misalnya kita punya modal di tanggal 2 Juni yang lalu. Nah, di sini kita bisa lakukan simpan ya Bapak Ibu, langsung kita simpan. Di sini akan muncul jika transaksi itu berhasil disimpan di server Bank Indonesia, maka akan muncul nih transaksi Anda berhasil sebesar 20 juta untuk modal. Kita lihat transaksi. Di sini ada histori transaksinya Bapak Ibu. Jadi misalnya nanti transaksinya sudah banyak, mau dilakukan ubah atau hapus di sini juga bisa. Namun kalau misalnya untuk hapus adalah dari tanggal terakhir terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan transaksi lagi. Ini kan tadi baru modal uang. Sekarang misalnya kita mau beli ini ya, bahan persediaannya. Karena ini toko kelontong, kita beli bahan persediaannya. Kita klik pembelian bahan persediaan. Nah, di sini pembelian barang itu terbagi dua juga. Pembelian barang tunai atau pembelian barang kredit. Kenapa ada dua? Pembelian barang tunai itu dibayarkan langsung cash ke pembelinya, ke penjualnya. Tapi kalau untuk pembelian barang kredit, misalnya Bapak Ibu utang dulu nih, beli gula 100 kilo dibayarnya 50 kilo, 50 kilonya nanti gitu. Jadi sekarang kita coba pilih yang pembelian barang tunai. Nah, di sini Bapak Ibu akan menemukan form seperti ini. Jika nanti Bapak Ibu diminta pilih pemasok, kenapa di sini kita harus ada pilih pemasok? Karena pada saat nanti untuk pembayaran yang tadi kita hutang, kita tahu nih, kita hutangnya di Bapak A, Bapak B, atau Bapak C. Makanya di sini kita harus pilih pemasok. Karena kita pengguna baru, kita tidak memiliki pemasok ya Bapak Ibu. Jadi kita klik tombol plus ini. Kita coba masukkan data si pemasoknya kita. Misalnya di sini toko Ani, alamatnya Jalan Kayu Putih, Jakarta. Kemudian nomor teleponnya Bapak Ibu bisa diisikan atau tidak, monggo aja. Fax, email, website, contact person, ini juga opsional bisa diisikan atau tidak. Lalu Bapak Ibu bisa pilih simpan. Setelah Bapak pilih simpan, kenapa di sini belum muncul nih pilih pemasoknya setelah disimpan? Nanti Bapak Ibu bisa klik drop down list. Toko Ani yang tadi kita pilih tadi akan muncul di sini. Terus karena modalnya kita tadi punyanya tunai, jadi di sini kita pilih metode pembayarannya tunai. Namun demikian, di sini tersedia dari beberapa metode pembayaran. Misalnya ada transfer atau giro, monggo aja. Misalnya pas pada saat pelaksanaannya seperti apa ya Bapak Ibu. Kemudian tanggal transaksinya kita pilih misalnya 4 Juni 2020.
Kemudian di sini ada drop down list pilih barang. Namun karena kita masih usaha baru, jadi belum bisa pilih barangnya. Nanti Bapak Ibu bisa klik tambah, isikan data-data barang yang Bapak Ibu tadi beli. Misalnya Bapak Ibu beli gula. Kategori barangnya di sini belum ada karena ini usaha baru. Jadi Bapak Ibu harus klik tambah di sini. Kategorinya misalnya sembako. Kita pilih simpan. Nanti pilih drop down list-nya lagi, sembako akan otomatis tersimpan di sini. Kemudian kita bisa pilih satuan barangnya. Di sini sudah di aplikasi secara default sudah terisi kilogram, liter, meter, atau pieces. Namun jika Bapak Ibu tidak memiliki informasi ini di sini, misalnya dalam bentuk ton atau dan lain sebagainya, bisa pakai klik tambah di sini. Bisa ditambahkan satuan barangnya, misalnya ton. Simpan. Secara otomatis ton tersebut akan tersimpan di aplikasi. Nah, karena kita beli gula, kita pilihnya yang kilogram dulu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa isikan misalnya dari beli per kiloannya gulanya berapa, misalnya 14.500. Bapak Ibu nanti kepikirannya mau jualnya berapa nih? 17.000 misalnya. Kita simpan di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih barang yang tadi dibeli ya Bapak Ibu ya, gula. Nanti akan secara otomatis aplikasi menginformasikan berapa jumlah barang yang Bapak Ibu beli, misalnya 100 kilo. Kita tambahkan. Di sini secara otomatis akan muncul 1.450.000. Jadi ini sudah otomatis dari aplikasi. Nah, perbedaan lagi di si Apik Desktop dan si Apik Mobile. Kalau di si Apik Desktop ini tersedia bisa untuk multi produk, sehingga misalnya pembeliannya tidak gula saja bisa kita tambahkan lagi di sini. Kita misalnya beli beras, kategorinya sembako, kemudian satuan barang kilo juga, harga belinya misalnya 17.000, harga jual 20.000. Lalu kita simpan. Nanti kita pilih barangnya. Di sini ada beras. Misalnya kita beli 50 kilo. Kita lakukan tambah. Nah, ini perbedaannya kalau misalnya Bapak Ibu sekarang lagi buka si Apik Mobile, di sini tidak bisa di si Apik Mobile tidak bisa multi produk. Namun di si Apik Desktop kita bisa menggunakan multi produk dengan satu pemasok yang sama. Misalnya toko Ani, kita bisa beli gula, beras, dan lain sebagainya. Setelah selesai, Bapak Ibu bisa lakukan simpan. Jika transaksi tersebut berhasil, akan muncul notifikasi seperti ini. Kita bisa lihat transaksi, jadi kita sudah punya 2 transaksi. Jadi tadi ada modal dan pembelian tunai. Sekarang kita coba lakukan penjualan ya Bapak Ibu ya. Kita masuk lagi ke menu transaksi. Terus di sini ada penjualan. Kita akan melakukan penjualan. Nanti kita coba, karena kita jualnya langsung secara tunai di toko kita, jadi kita pilih penjualan barang tunai. Di sini kita tidak bisa menemukan nama pelanggan, karena balik-balik lagi kita tadi masih menggunakan usaha baru, jadi kita harus bikin database-nya dulu, kita klik tambah, kita masukkan nama pelanggannya. Misalnya namanya Bella, alamatnya Semarang, nomor telepon dan lain sebagainya. Jika tidak memiliki data tersebut bisa dikosongkan. Nanti kita klik simpan. Kemudian nama Bella pasti akan muncul di database. Tanggal transaksi kita pilih tanggal 6 Juni. Kemudian apa saja yang dibeli sama pelanggan Bella ini ya Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa pilih. Kenapa di sini kita tidak perlu menambahkan barang lagi? Karena pada saat membeli di pembeli tadi di toko Ani tadi, datanya itu sudah tersimpan di database punya Bapak Ibu, di tokonya Bapak Ibu. Jadi ini sudah terkoneksi dengan stok opnam milik Bapak Ibu. Jadi misalnya kita pilih stok gula 100. Kita pilih misalnya kita jualnya 20. Lalu kita klik tambah. Nah, kenapa di sini sudah muncul angka 17.000 Bapak Ibu? Karena tadi pada saat kita pembelian barang,
sudah kita masukkan harga jualnya. Namun jika terjadi perubahan harga, Bapak Ibu bisa melakukan perubahan harga di sini. Jadi kita misalnya jadi 20.000. Kita simpan. Nah, di sini kita bisa cetak faktur Bapak Ibu. Jadi ini perbedaannya lagi si Apik Mobile dan si Apik Desktop. Jika di si Apik Mobile belum tersedia cetak faktur untuk pembelian di kita ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kita jual, Bapak Ibu kan butuh nota. Nah, ini si Apik Desktop ini sudah bisa dijadikan kayak point of sales. Jadi bisa dijadikan ngeluarin nota juga ini di sini. Jadi kita bisa cetak faktur di sini, kita bisa klik. Di sini Bapak Ibu bisa print langsung atau di ekspor ke PDF. Ini totalnya juga sama. Sekarang kita kembali lagi. Nah, setelah dari hasil transaksi 3 transaksi kita tadi, kita coba ke menu laporan ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat di sini ada beberapa menu laporan. Nah, yang sering kita lakukan untuk melakukan pinjaman ke bank tuh tadi yang disampaikan ke Mbak Mega adalah kita sebagai UMKM itu belum memiliki laporan keuangan yang intinya tuh yang pas lah gitu. Nah, di sini kita sediakan menu laporan posisi keuangan raca yang bisa kita sampaikan ke perbankan sebagai salah satu lampiran pengajuan kredit kepada perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Bapak Ibu bisa klik di menu laporan ini. Terus di sini kita sediakan bulan dan tahun. Karena kita tadi baru isi usahanya, mungkin Bapak Ibu bisa pilih tahunnya dulu, 2020, kita pilih yang bulan. Terus nanti akan muncul bulannya, kita klik Juni. Nanti Bapak Ibu akan tampilkan laporan keuangannya. Di sini akan langsung muncul ya Bapak Ibu ya. Aset Bapak Ibu tadi berapa modalnya 20 juta yang kita masukkan. Kemudian kasnya sebesar 18.100.000 karena kita sudah melakukan pembelian persediaan sebesar 2.010.000. Nah, kewajibannya belum ada karena kita tidak memiliki utang atau kewajiban lainnya atau pendapatan diterima di muka. Nah, di sini akan terinformasi lagi nih, dari 20 juta yang Bapak Ibu miliki tadi, saldo laba yang Bapak Ibu miliki itu adalah sebesar 110.000. Ini untuk laporan racanya. Kemudian laporan rinciannya, laporan laba ruginya Bapak Ibu juga bisa lihat di sini. Bapak Ibu klik lagi, pilih tahun yang sama, 2020. Kemudian pilih bulannya, bulan Juni. Kemudian klik tampilkan. Di sini akan terlihat laba ruginya. Dan laporan ini yang kami sediakan itu bisa kita ekspor ke PDF atau Excel. Nah, nanti munculnya ini yang tadi sudah saya buat. Ini dalam PDF-nya, Bapak Ibu, dan ini bisa Bapak Ibu langsung print atau Bapak Ibu langsung email ke AO Banknya juga bisa. Jadi si Apik ini sudah kita rancang supaya untuk memenuhi kebutuhan UMKM. Nah, tadi juga Bu Wulan juga menyebutkan adanya rasio-rasio. Di sini juga ada laporannya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bikin hitung secara manual. Di sini ada beberapa laporan-laporan yang bisa Bapak Ibu langsung gunakan. Nih di sini juga ada rincian kas, rincian giro. Jadi Bapak Ibu dengan menggunakan aplikasi si Apik ini kayak sudah bisa mengeluarkan laporan-laporan yang Bapak Ibu tidak perlu menghitung secara manual kembali. Nah, ini misalnya rincian kas. Bapak Ibu punya kasnya berapa sih selama bulan Juni? Bapak Ibu bisa pilih. Sama seperti tadi, kita tampilkan. Oh, kasnya selama bulan Juni yaitu 18.100.000. Seperti itu. Kemudian, misalnya kita lihat lagi laporan yang lain. Misalnya kita lihat laporan kinerja keuangan. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh Bu Wulan adalah rasio likuiditas, solvabilitas. Bapak Ibu tidak perlu melakukan penghitungan secara manual. Dengan Bapak Ibu rajin menggunakan si Apik, rasio-rasio ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk guidance dalam melakukan melihat kesehatan keuangan Bapak Ibu ya. Di sini ada, kita coba rasio likuiditas. Kita pilih tahun dan bulannya. Kita tampilkan. Nah, di sini Bapak Ibu akan terlihat nih total aset lancarnya berapa, terus
totalnya berapa, penjelasannya pun juga kita informasikan. Misalnya nilai rasio cepat Anda tidak terdefinisi karena kita masih melakukan transaksinya masih sedikit ya Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu sering melakukan transaksi menginputkan transaksi usahanya di si Apik ini, maka rasio likuiditas, rasio solvabilitas, profitabilitas Bapak Ibu tidak perlu melakukan penghitungan secara manual. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu juga akan bisa melihat laporan trennya. Jadi tren pendapatannya dari bulan ke bulan, saya nambah berapa ya? Saya rugi nggak ya di bulan ini? Nah, di sini akan muncul. Nah, dia setiap bulannya akan tahu berapa tren pendapatan Bapak Ibu. Terus tren bebannya Bapak Ibu juga bisa dilihat di sini. Bebannya di bulan apa yang paling banyak misalnya. Misalnya di bulan Juni bebannya banyak, kenapa? Nah, ini nanti di sini akan terlihat. Nah, kenapa tadi bisa lihat, mau lihat kenapa beban saya kok banyak banget ya di bulan Juni, nanti Bapak Ibu bisa lihat nih laporan analisis beban usaha tahunan. Di tahun 2020 Bapak Ibu bisa lihat beban saya selama setahun itu terbesar di mana ya. Nah, ini di sini ada beban air, beban transportasi. Jadi di sini bisa dijadikan Bapak Ibu bahan analisis bahwa misalnya oh ternyata beban tenaga kerja saya besar tapi pendapatan saya kurang besar. Jadi mungkin bisa menjadi kebijakan untuk mengurangi tenaga kerjanya atau misalnya beban teleponnya lebih banyak ya nanti pakai tidak perlu pakai telepon atau bagaimana seperti itu.